Hari ini Intan mau membahas yang lagi rame dibahas di Tiongkok, yaitu tentang menghidupkan jalur sutra. Di video ini Intan mau membahas apa sih jalur sutra itu, sejarahnya kayak gimana, kenapa kok dinamai jalur sutra. Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video, dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Jalur sutra itu jalur perdagangan internasional kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok, menghubungkan barat dan timur. Jalur ini merupakan jalur penghubung yang mempertemukan pedagang dari daerah barat dan daerah timur, tentunya untuk melakukan transaksi perdagangan. Sebenarnya guys, jalur sutra itu nggak ada dalam catatan sejarahnya Tiongkok. Yang namain jalur sutra itu peneliti Jerman yang bernama von Richthofen. Menurut von Richthofen, jalur sutra ini membentang dari Tiongkok sampai ke Romawi sepanjang 6.000 km. Ini nih bentuknya jalur sutra, jalurnya bercabang-cabang, dan pada saat itu cuman bisa dilewati karavan. Fakta sejarahnya, orang-orang Tiongkok itu malah jarang melewati jalur sutra. Yang sering melewati jalur sutra itu orang-orang Persia, Arab, Asia Tengah yang ke Tiongkok untuk membeli sutra. Makanya akhirnya dinamai jalur sutra. Tapi di jalur sutra itu bukan cuman perdagangan sutra doang ya. Ada juga yang dagang rempah-rempah dari India, senjata dari Timur Tengah. Tapi yang dominan tetap sutranya Tiongkok, makanya dinamai jalur sutra. Sebelum abad kedua sebelum Masehi, Tiongkok itu nggak sadar kalau sutra itu adalah barang yang berharga. Sadarnya itu saat pemerintahan kaisar, yaitu Kaisar Han Wuti. Ceritanya kayak gimana? Jadi ceritanya kayak gini ya. Suku Xiongnu itu suku musuh bebuyutannya Tiongkok pada zaman itu. Sampai kaisar pertama Tiongkok yaitu Qin Shi Huang bangun tembok raksasa untuk melindungi negaranya dari suku Xiongnu. Tembok raksasa itu sampai sekarang masih ada yang kita namakan dengan Great Wall, yaitu aslinya untuk melindungi negaranya dari suku Xiongnu. Nah, setelah dinasti Qin runtuh, dinasti Han berdiri. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Teman-teman sudah tahu belum? Kalau belum tahu, wajib tahu loh ini teman-teman. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dinasti Qin runtuh digulingkan oleh Liu Bang. Liu Bang mendirikan dinasti Han. Liu Bang melakukan pendekatan yang berbeda dengan suku Xiongnu itu. Dia ngajak suku Xiongnu itu damai. Kita enak-enakan aja lah, negaramu negaraku, negaraku negaraku, ya ojo diserang-serang negaraku gitu. Masa perang-perangan terus kan ya ndak enak, ya toh. Akhirnya melalui perjanjian itu Liu Bang membayar banyak upeti kepada suku Xiongnu tiap tahunnya. Bukan cuman itu, ada juga pernikahan diplomatik di mana untuk menjaga persaudaraan antara suku Xiongnu dengan suku Han, Liu Bang itu ngirim putrinya untuk menikah dengan suku Xiongnu. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Liu Bang ini. Dia itu backgroundnya petani miskin, males, dan sampai dia bisa menjadi kaisar. Gimana ceritanya? Ini ya, linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sampai akhirnya dinasti Han itu diperintah oleh kaisar, namanya adalah Kaisar Han Wuti. Kaisar Han Wuti dia nggak mau bayar upeti kepada suku Xiongnu, apalagi ngasihkan putrinya ke suku Xiongnu. Kaisar Han Wuti berencana untuk memerangi suku Xiongnu, tapi suku Xiongnu ini kuat banget. Nggak mungkin kalau dinasti Han ini bisa perang dan menang melawan suku Xiongnu, nggak mungkin. Supaya mengalahkan suku Xiongnu, Kaisar Han Wuti itu mengajak negara Yuezhi untuk bekerja sama.
dikirimlah Chang Jian untuk mengajak kerjasama negara Wei Yuezhi. Chang Jian berangkat dong. Ternyata Chang Jian dalam perjalanan ditangkap suku Xiongnu. Setelah bertahun-tahun ditangkap sama suku Xiongnu, akhirnya Chang Jian itu berhasil kabur dan melanjutkan perjalanan ke Asia Tengah. Di Asia Tengah itu Chang Jian ini sadar bahwa orang-orang Asia Tengah itu sangat mengidolakan sutranya Tiongkok, seneng banget sama sutranya Tiongkok, memuji-muji sutranya Tiongkok. Setelah itu Chang Jian kembali menghadap Kaisar Han Wudi, diceritakan sama Kaisar Han Wudi, Tuan, ternyata orang-orang di luar sana dia itu mengagumi sutranya kita loh, dia ngiler-ngiler loh lihat sutranya kita. Sehingga Kaisar Han Wudi itu mengutus Chang Jian untuk pergi ke bukan cuma Asia Tengah aja ya, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Barat, bahkan Mediterania dengan membawa sutra. Sutra itu dihadiahkan kepada raja-raja. Nah, jejak-jejak yang ditinggalkan Chang Jian inilah yang menjadi cikal bakal perdagangan jalur sutra. Tambah tahun, permintaan sutra ini semakin meningkat. Bahkan sutra itu diminati masyarakat Asia, Afrika, sampai Eropa pun. Tapi melakukan perjalanan di jalur sutra ini nggak mudah, bahkan cenderung berbahaya. Pedagang itu kerap dirampok, perampoknya itu terutama berasal dari Asia Tengah. Teman-teman bisa bayangin kan, orang-orang Asia Tengah itu kan pawakannya keker-keker kayak gitu. Dan mereka nggak segan-segan loh membunuh untuk mendapatkan barang dagangannya. Banyak negara yang menerjunkan pasukan sampai nyewa bodyguard juga untuk menemani pedagang-pedagang yang berdagang yang melewati jalur sutra. Semakin tahun kan semakin ngehit nih sutranya. Lambat laun bukan cuma sutra saja yang viral. Agama Buddha itu juga ikut menyebar sehingga banyak biara dan pagoda di sepanjang jalur sutra. Pada 22 Juni 2014, UNESCO itu menetapkan jalan kuno sepanjang 5.000 km dari jalur sutra yang membentang dari Tiongkok Tengah hingga wilayah Jeju di Asia Tengah sebagai situs warisan budaya. Rute ini melintasi beberapa negara, mencakup Tiongkok, Kazakhstan, dan Kirgistan. Menurut UNESCO, jaringan jalan yang dibentuk jalur sutra itu panjangnya kurang lebih 35 km. Jalur sutra ini rute perdagangan dunia sampai abad ke-16 dan ini sangat membantu perekonomian Tiongkok. Tapi sayangnya jalur sutra itu pamornya turun setelah dinasti Tang runtuh. Perdagangan di jalur sutra merosot tajam karena memang situasi politik yang kacau balau. Ekspor impor China ke dunia barat juga menurun drastis. Ditambah lagi dengan situasi politik yang kacau itu, jalur sutra itu tambah nggak aman lagi untuk dilewati sehingga banyak pedagang yang beralih ke jalur maritim. Jalur sutra yang sudah lama terbengkalai ini itu mau dihidupkan lagi oleh Tiongkok. Bahkan loh ya, Tiongkok itu rela menggelontorkan dana sebesar 124 M USD demi menjalankan misinya. Dana tersebut digunakan untuk membangun jaringan infrastruktur jalan, kereta api, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang jalur sutra. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.